Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sinta Oktaviani dari kelas Pendidikan Biologi 2. Dalam video ini saya akan menampilkan simulasi mengajar pada pertemuan kedua, yaitu melanjutkan pertemuan sebelumnya pada pertemuan 1, tetap pada materi yang sama, yaitu materi bioteknologi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Ada yang tidak hadir hari ini? Nihil. Masuk cek satu persatu ya. Iya, Bu. Yang pertama Naila Tadulako. Hadir, Bu. Hadir. Nafisa Dwi Perenanda. Hadir, Bu. Rizky Padilla. Hadir, Bu. Nidia Maulina. Hadir, Bu. Erika Dwi Ananda. Hadir. Kurnia Nur Sukma. Hadir, Bu. Nina Noviana. Hadir, Bu. Baik, ternyata hadir semua ya. Alhamdulillah. Ada yang tahu apa materi akan kita pelajari pada hari ini? Saya, Bu. Ya, Nidia. Tentang produk dan dampak bioteknologi, Bu. Benar, berarti tandanya kalian udah siap ya untuk belajar pada hari ini. Siap, Bu. Benar ya, untuk materi pada hari ini yaitu mengenai produk bioteknologi serta dampak-dampaknya. Adapun setelah mempelajari mengenai jenis-jenis bioteknologi pada pertemuan sebelumnya yang telah kita lakukan, apakah ada yang tahu apa sajakah contoh produk yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari? Itu satu persatu apa? Saya tahu. Biar. Contohnya itu tape. Naila? Tahu. Tahu. Saya, Bu. Kecap. Kecap. Yogurt. Keju. Berarti banyak sekali ya contoh-contoh produk yang bisa kita temukan di kehidupan sehari-hari. Iya, Bu. Baiklah, untuk lebih jelasnya maka kita perlu mengetahui apa produk-produknya untuk lebih detailnya dan apa saja juga dampak dari pemanfaatan produk-produk tersebut. Jadi pembelajaran pada hari ini Ibu harap akan ada 3 kemampuan yang akan kita capai, yaitu yang pertama dapat mengidentifikasi produk bioteknologi konvensional, yaitu yang kedua sama mengidentifikasi produk bioteknologi modern. Lalu yang ketiga dapat memahami dampak-dampak pemanfaatan bioteknologi di masyarakat. Untuk membahas ketiga tujuan pembelajaran ini, kalian bentuk kelompok yang seperti pertemuan sebelumnya ya. Baik, Bu. Yang terdiri dari 3 sampai 4 orang. Oke, Bu. Baik, untuk pembahasan yang pertama mengenai mengidentifikasi produk bioteknologi konvensional. Produk bioteknologi seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Yang kita tahu, ciri khas yang tampak pada bioteknologi konvensional itu adalah adanya penggunaan makhluk hidup secara langsung dan belum tahu adanya penggunaan enzim.
Semua hasil akhir dan produktivitasnya adalah sebagai proses alamiah sesuai dengan kemampuan dasar yang dimiliki oleh tiap mikroorganisme yang berperan. Meskipun bioteknologi ini merupakan produk kuno, tetapi bioteknologi konvensional ini mendasari munculnya variasi ilmu bioteknologi. Adapun contoh produk-produknya yaitu yang pertama, misalnya yaitu anggur atau bir. Yang kedua, roti. Yang ketiga, keju. Dan yang keempat yaitu yogurt. Yaitu yang pertama, produk anggur atau bir. Pada anggur atau bir terbuat dari bahan mentah buah anggur dan biji sereal, misalnya gandum, dengan menggunakan agen hayati berupa khamir dari jenis bakteri Aspergillus oryzae. Yaitu yang kedua, roti. Roti terbuat dari bahan dasar biji sereal atau gandum dengan agen hayati berupa khamir juga yang berasal dari jenis Saccharomyces cerevisiae. Selanjutnya yang ketiga, keju. Keju juga terbuat dari bahan dasar susu murni dengan agen hayati kelompok bakteri asam laktat, yaitu pada genus Lactobacillus dan Streptococcus, yang menggunakan fermentasi laktosa menjadi asam laktat. Terkadang juga digunakan jamur Penicillium camembert dan Penicillium roqueforti. Yaitu yang contoh produk yang terakhir yaitu yogurt. Yogurt terbuat dari bahan dasar susu segar dengan agen hayati yaitu bakteri asam laktat dari jenis Lactobacillus bulgarisus dan Streptococcus thermophilus. Selanjutnya yang pembahasan yang kedua yaitu mengenai produk bioteknologi modern. Bioteknologi modern juga sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu umumnya berhubungan dengan manipulasi atau rekayasa materi genetik. Di dalam bioteknologi modern ini, manipulasi tidak hanya dilakukan pada lingkungan maupun media tubuh mikroorganisme, tetapi juga manipulasi atau rekayasa pada susunan gen dalam kromosom atau rekayasa genetik. Materi genetik yang digunakan adalah DNA. DNA yang digunakan berasal dari plasmid sel bakteri, dari sel khamir, dan dari virus. Bioteknologi modern ini dimanfaatkan dalam berbagai aspek kehidupan manusia seperti rekayasa genetika, penanganan polusi, dan penciptaan sumber energi. Adapun contoh-contoh produk dari bioteknologi modern yaitu yang pertama, teknik kultur jaringan. Yang kedua, teknologi hibridoma atau yang biasa disebut DNA rekombinan. Yang ketiga yaitu bayi tabung. Yang keempat yaitu cloning. Yang pertama yaitu teknik kultur jaringan. Teknik kultur jaringan yaitu teknik yang dapat dihasilkan atau diproduksi dari bibit tanaman yang seragam dalam jumlah yang sama. Yaitu yang kedua, teknologi hibridoman atau teknologi atau DNA rekombinan. Teknologi ini adalah teknik penggabungan atau fusi dua jenis sel yang sama atau berbeda untuk menghasilkan antibodi monoklonal interferon atau sejenis protein untuk menghambat replikasi virus. Yaitu yang ketiga, yaitu bayi tabung yang biasa kita sering dengar di berita-berita ya, yang merupakan hasil fertilisasi secara in vitro. Ovum dan sperma dipertemukan dalam sebuah wadah sehingga terjadilah pembuahan. Dan yang terakhir, produk yang terakhir yaitu cloning. Cloning merupakan transfer inti sel autosom atau diploid ke dalam ovum atau haploid yang telah diambil oleh inti telurnya. Pembahasan yang telah kita bahas tadi mengenai produk bioteknologi konvensional dan produk bioteknologi modern. Ibu mau tes dulu kepada anak-anak. Ada yang tahu jamur apa yang ibu sudah sampaikan tadi? Jamur apa yang
digunakan pada pembuatan roti? Saccharomyces cerevisiae. Ya benar. Jamur yang digunakan pada pembuatan roti yaitu jamur Saccharomyces cerevisiae. Berarti semuanya sudah pada menyimak ya. Ya Bu. Selanjutnya mengenai dampak-dampak pemanfaatan bioteknologi. Suatu teknologi hasil pemikiran manusia selain memiliki manfaat juga memiliki dampak atau pengaruh yang merugikan, sebaik apapun teknologi tersebut. Begitu juga bioteknologi, selain manfaat sangat besar yang dapat dinikmati, beberapa produk bioteknologi seperti tanaman hasil rekayasa genetik juga memiliki dampak yang merugikan. Dampak tersebut dapat dirasakan saat ini atau kemungkinan baru dirasakan di masa yang akan datang. Berbagai dampak yang mungkin timbul antara lain adalah gangguan kesehatan, terganggunya keanekaragaman hayati dan ekosistem, ketergantungan pada teknologi, timbulnya kontroversi, serta munculnya patogen super. Yang pertama yaitu gangguan kesehatan. Penyisipan gen asing pada tanaman komoditas, misalnya kedelai atau jagung, bisa memunculkan protein yang bersifat alergen pada sebagian orang. Yang kedua, dapat menyebabkan terganggunya keanekaragaman hayati dan ekosistem. Kecenderungan masyarakat untuk hanya menanam tanaman varietas unggul menyebabkan tersingkirnya tanaman varietas lokal yang tidak unggul. Yaitu dampak yang ketiga, ketergantungan pada teknologi. Jika tidak menguasai perkembangan bioteknologi, sangat mungkin masyarakat kita akan selalu bergantung pada produk yang dikembangkan oleh perusahaan bioteknologi besar. Keempat yaitu timbulnya kontroversi. Rekayasa genetika dapat menimbulkan kontroversi di masyarakat ketika terjadi penyisipan gen dari hewan ke tumbuhan atau dari manusia ke hewan. Yaitu selanjutnya munculnya patogen super. Dampak ini yaitu berupa lepasnya mikroba yang telah direkayasa sehingga dapat menyebabkan terjadinya pertukaran genetik dengan mikroba patogen, sehingga patogen tersebut memiliki sifat-sifat yang membuatnya menjadi unggul, misalnya kebal terhadap antibiotik. Hal tersebut tentu akan menyulitkan dalam membunuh mikroba patogen tersebut. Dampak bioteknologi yang bisa dirasakan di masyarakat. Selanjutnya Ibu akan sajikan media pembelajaran tentang Islam untuk materi pada hari ini. Perwakilan kelompok maju satu anggotanya untuk mengambil TTS. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2. Setelah kalian menerima media teka-teki silang tersebut, sebelumnya Ibu akan kasih tahu instruksi mengerjakannya. Terlihat ya, di situ ada 20 soal, di mana 10 soal yaitu soal mendatar, sedangkan 10 soalnya lagi yaitu soal menurun. Masing-masing anggota berdiskusi untuk mencari apa jawaban dari ke-20 soal tersebut. Jika sudah, jawabannya dikumpulkan di meja Ibu ya. Baik, Bu. Jika sudah menjawab semua pertanyaannya, silakan dikumpul ya anak-anak. Baik, Bu. Perwakilan saja. Iya, Bu. Wah, ternyata jawaban kalian hampir sempurna ya. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya Ibu akan beri kuis. Pertanyaannya dari soal TTS yang tadi ya. Oke, Bu. Ya, Bu. Yang bisa menjawab angkat tangannya. Oke, Bu. Yaitu jenis makanan yang dihasilkan melalui proses fermentasi kacang kedelai oleh jamur Aspergillus wenti. Ada yang tahu itu Saya, Bu. apa? Saya, Bu. Ya, coba Nafisa apa? Kecap, Bu. Terima kasih ya Nafisa atas jawabannya. Jawabannya benar. Ibu akan beri tambahan nilai untuk Nafisa. Oke, mengenai pembahasan pada hari ini, tadi kita
dapat mengetahui apa saja produk-produk bioteknologi, juga apa saja dampak-dampak yang dihasilkan dari bioteknologi tersebut. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai materi hari ini? Tidak, Bu. Alhamdulillah, berarti cukup ya anak-anak. Ya, Jika ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan di kantor ya. Baik, Bu. Sekian materi atau pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan, apa yang kalian dengar, apa yang kalian baca bisa dimengerti dan dipahami dengan baik. Sebelum akhiri pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Jika ada salah kata, Ibu mohon maaf. Kepada Allah, Ibu mohon ampun. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika ada sampah di bawah kursinya, tolong diambil ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Demikianlah simulasi mengajar yang telah saya lakukan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.